Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Dwi Tech. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembahasan bagaimana untuk menyelesaikan soal UKK TKJ tahun 2021. Pada kesempatan kali ini untuk soalnya yang saya pilih adalah paket 4, di mana untuk soal UKK jurusan TKJ ini ada 4 paket. Dan pada pembahasan kali ini kita akan bahas paket 4, yaitu mikrotik. Baik, langsung saja kita lihat bentuk soalnya untuk soal UKK TKJ tahun 2020-2021. Di mana di sini soalnya adalah paket 4. Kita lihat di sini. Judul tugasnya adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Kemudian di sini ada petunjuk umum ya, yang bagian ke-1. Kalian bisa baca di sini. Kemudian yang kedua adalah daftar peralatan. Kita lihat di sini alat yang dibutuhkan apa saja untuk persiapan nanti uji kom. Pertama di sini ada laptop klien, kemudian smartphone ya. Untuk laptop di sini bisa laptop ataupun PC. Smartphone, Android ataupun iPhone ya. Terus yang ketiga ada crimping tool. Selanjutnya ada kabel tester. Dan komponen yang kita butuhkan di sini ada satu buah router dengan spesifikasi RB900 series setara ataupun di atasnya. Nah, di sini pada video kali ini mikrotik yang saya gunakan adalah RB941. Jadi di mana nanti mikrotik ini sudah support terhadap wireless adapter ya. Kemudian di sini ada switch unmanaged dan yang ketiga ada access point. Nah, di sini untuk access point spesifikasinya kosong ya. Jadi sebetulnya untuk access point ini opsional. Kalau misalkan mikrotiknya sudah support terhadap wireless, itu saya rasa tidak perlu menggunakan access point lagi, kecuali untuk latihan atau misalkan mikrotiknya itu tidak memiliki wireless adapter. Nah, mikrotik yang saya pakai di sini adalah 941 ya. Jadi tidak memerlukan lagi yang namanya access point. Kita akan memanfaatkan interface wireless yang ada di mikrotiknya. Bahan yang kita butuhkan adalah kabel UTP, konektor RJ45, dan koneksi internet. Nah, itu adalah alat dan bahan yang kita perlukan untuk persiapan uji kom. Kemudian selanjutnya adalah soalnya. Nah, ini kita bisa lihat soalnya. Di sini judul tugasnya adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Skenarionya di sini, kalian itu bertindak nanti sebagai network system administrator. Jadi, nanti ada tugas sebagai network system administrator untuk merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, web proxy, dan firewall. Kemudian internet tersebut nanti di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Untuk hotspot dengan radius, karena router yang saya pakai itu tidak memiliki username ya, jadi terbatas untuk fiturnya. Kita akan inisialisasi untuk radius ini, kita akan rubah dan kita akan ganti menggunakan software lain, yaitu menggunakan Micmon, tanpa mengurangi tujuan dari radius itu sendiri ya, karena hampir sama secara fitur dan fungsinya dengan Micmon. Kemudian kita bisa lihat di sini poin apa saja yang akan kita konfigurasi. Kita lihat di sini ada sekitar 17 poin ya, dari 1 sampai 17. Ini adalah poin-poin yang akan nanti kita kerjakan. Apa saja yang harus kita konfigurasi di sini sudah tertera. Nah, untuk mempermudah kita ya dalam melakukan konfigurasi, video ini mungkin nanti akan kita jadikan beberapa part, terdiri dari 4 part ya, dari yang termudah sampai yang paling susah ya, yang terakhir itu konfigurasi firewall. Untuk pembahasannya nanti akan sambil berjalan, kita akan mulai dari nomor 1 ya, dari mulai kita persiapan sampai nanti yang terakhir. Di sini ada langkah kerja, hal apa saja yang akan kita lakukan.
Kita lihat ya soalnya. Kemudian yang keempat ada gambar kerja. Nah, ini gambar kerjanya ya, atau topologinya seperti ini. Nanti internet itu masuk ke router, dari router nanti internetnya di-share ya ke klien yang menggunakan kabel dan yang menggunakan wireless. Ini topologi yang akan kita kerjakan nanti. Saya sudah buat dan sudah menyederhanakannya kembali tanpa menggunakan access point. Jadi kurang lebih untuk topologinya adalah seperti ini. Sama dengan gambar kerja yang bawaan dari soalnya. Nah, ini cuma disederhanakan saja, kemudian dibuat lebih detail lagi ya. Dibuat lebih detail nanti supaya kita tidak sulit untuk menentukan interface mana yang akan terhubung. Di sini sudah saya gambarkan. Untuk Ether 1 itu nanti akan terhubung ke internet, kemudian Ether 2 itu akan terhubung ke jaringan LAN ya, lokal menggunakan kabel, dan interface WLAN 1 itu nanti untuk hotspot ya. Jadi kurang lebih untuk topologinya seperti ini. Sebelum kita melakukan konfigurasi dengan menggunakan Winbox, kita lihat dulu di sini. Yang pertama kita hubungkan dulu mikrotiknya dengan klien ya yang terhubung ke jaringan lokal, jaringan LAN. Itu untuk interface-nya kita menggunakan Ether 2 ya. Nah, seperti ini. Kita hubungkan dulu yang interface Ether 2-nya ke klien untuk persiapan konfigurasi. Kemudian saya ingatkan jangan dulu untuk menghubungkan kabel yang terkoneksi ke internet ya. Jadi kita jangan dulu menghubungkan kabel yang terkoneksi ke internet melalui Ether 1. Karena apa? Karena ketika nanti pada saat praktiknya pelaksanaan uji kom itu, pada satu ruangan itu akan banyak sekali siswa ya. Kalau misalkan kita langsung hubungkan ke interface Ether 1 untuk koneksi internetnya, itu nanti mikrotik itu akan saling terhubung. Dan ketika nanti kita membuka Winbox, itu akan muncul beberapa mikrotik. Kecuali pada saat praktik sendiri-sendiri, misalkan kalau di rumah gitu, atau misalkan sumber internetnya itu berbeda gitu ya. Karena nanti dalam praktik ujiannya itu satu ruangan dan menggunakan sumber internet yang sama, maka ketika mikrotik itu belum dikonfigurasi dan kita sudah memasukkan kabel yang terhubung ke internet di Ether 1, maka nanti di Winbox itu akan terdeteksi beberapa mikrotik ya dalam satu ruangan itu. Karena mikrotiknya belum dikonfigurasi, itu nanti nama mikrotiknya, identitinya itu akan sama semua. Nah, itu nanti akan jadi masalah. Masalahnya apa? Takutnya nanti ketika kita melakukan remote itu kita salah remote perangkatnya ya. Takutnya nanti kita remote yang punya teman dan yang kita tidak terremote gitu. Nah, untuk jaga-jaga sebelum kita lakukan konfigurasi jangan dulu untuk menghubungkan kabel yang terkoneksi ke internet. Itu untuk jaga-jaga dulu. Kecuali kalau kita sudah melakukan konfigurasi, minimal konfigurasi identity dan mengubah password. Itu boleh nanti kita hubungkan ke internet ya, kabel yang terhubung ke internet. Oke, kemudian selanjutnya kita perhatikan dulu interface yang ada di klien yang akan kita lakukan remote ke mikrotik ya. Jadi pastikan di PC atau laptop kliennya itu tidak ada adapter virtual. Contohnya seperti ini. Kita cek dulu di sini ya di klien yang saya gunakan. Nah, di sini kita bisa lihat ada 1 2 3 4 5 ya, ada 5 interface. Kebetulan di sini saya menggunakan software VMware. Nah, di sini terdapat 2 interface virtual. Kalau misalkan yang menginstal VirtualBox, itu mungkin nanti nama interface-nya VirtualBox Host Only Adapter biasanya. Nah, kalau bisa, interface virtual itu di-disable terlebih dahulu gitu ya. Ini posisi yang interface yang ada di sini ini sudah disable. Kalau misalkan nyala itu warnanya berbeda ya. Ini seperti ini. Kita disable. Nah, kenapa kita harus disable interface virtualnya? Jadi nanti ketika kita melakukan remote terhadap mikrotik ya,
dengan adanya interface virtual ini, itu kita biasanya akan sulit gitu, bahwa si Winbox itu mendeteksi mikrotiknya. Ketika melakukan discovery, karena interface yang di perangkat kliennya itu banyak gitu, jadi Winbox itu akan kesulitan nanti dalam proses discovery-nya. Oleh karena itu, untuk memudahkan kita dalam nanti konfigurasi, ya kita disable dulu interface virtualnya. Itu yang disisakan hanya interface yang terhubung ke mikrotiknya saja. Kalau di sini saya ada WiFi ya kebetulan, karena ini laptop. Jadi saya sudah disable di sini interface virtualnya, dan disisakan adalah interface yang terhubung ke mikrotik. Itu ya. Jadi jangan sampai lupa ya. Nah, selesai kita disable interface virtualnya, kita langsung remote mikrotiknya menggunakan Winbox ya. Baik, kita buka Winbox-nya seperti ini. Saya disconnect dulu ya. Kita lihat soalnya di sini. Nah, jadi tampilan Winbox-nya terlihat di sini ya. Nah, di sini kita refresh, masuk ke tab neighbor, kemudian di refresh ya. Nanti kalau misalkan sudah terhubung mikrotiknya ke klien, itu nanti akan muncul di sini. Di sini ada MAC address-nya, kemudian IP address-nya berapa, identity-nya apa, versi router OS-nya berapa ya, dan jenis board-nya berapa. Di sini kebetulan saya menggunakan RB941 seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada IP address-nya. Oke. Karena mikrotik itu dari default-nya itu dia memiliki konfigurasi bawaan ya, ada konfigurasi default-nya. Jadi dia sudah memiliki IP address. Cara remote-nya juga seperti apa? Kita klik saja di IP address-nya. Kemudian untuk login username-nya di sini admin ya. Terus password-nya biarkan saja kosong, karena secara default itu password-nya adalah kosong ya. Kalau sudah, pastikan connect to-nya sudah terisi dengan IP. Kita langsung connect. Oke. Ini adalah tampilan Winbox ketika sudah login ke mikrotik. Seperti ini. Oke. Hal yang pertama kita konfigurasi adalah kita lakukan soft reset. Jadi kita reset mikrotiknya. Kenapa harus di reset? Karena kita akan mengosongkan mikrotik dan memulai konfigurasi dari awal. Karena si mikrotik ini pada dasarnya dia sudah memiliki konfigurasi bawaan. Nah, kita tidak akan menggunakan konfigurasi bawaan itu. Kita akan melakukan soft reset dan menghapus konfigurasi bawaan tersebut, agar nanti mikrotik benar-benar kosong dan benar-benar dikonfigurasi dari awal. Cara melakukan soft reset adalah masuk ke menu sistem, kemudian di sini ada reset configuration. Nah, ini jangan lupa centang di bagian no default configuration, karena kalau misalkan ininya tidak dicentang, ketika kita reset ya, itu konfigurasi bawaannya akan kembali lagi. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan bagian ini tidak dicentang, itu nanti ketika mikrotik di reset, itu konfigurasi defaultnya akan kembali lagi. Oleh karena itu kita centang dulu ininya, jangan lupa, kemudian lakukan reset. Dan di sini ada konfirmasi ya. Kita pilih yes untuk melakukan reset konfigurasi. Nah, di sini mikrotik akan melakukan reset. Kita tunggu beberapa saat saja, sekitar 50 detik lah, sampai mikrotik benar-benar nanti terreset dan hidup kembali. Baik, setelah menunggu beberapa saat, ini mikrotiknya sudah terreset ya. Kita akan login kembali, kita cancel dulu. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini sudah terdeteksi kembali mikrotiknya. Dan ada perbedaan ya. Di sini IP-nya menjadi 0 ya. 0.0.0.0. Kenapa? Karena kita tadi sudah melakukan soft reset terhadap mikrotiknya dan menghilangkan konfigurasi default dari mikrotiknya. Caranya kalau misalkan di sini IP-nya 0, kita akan remote menggunakan MAC address ya.
Di sini ada MAC address, kita klik saja. Nanti di kolom di connect to di sini itu akan terisi oleh MAC address, kemudian loginnya admin. Kita kosongkan saja untuk passwordnya, kemudian connect. Nah, kita sudah masuk ya di inbox-nya. Kita close dulu. Nah, ini sudah kita lakukan reset barusan. Kemudian setelah lakukan reset, pertama kita ganti dulu ya identity dari mikrotiknya. Ini namanya masih mikrotik, kita masuk ke menu sistem, kemudian identity. Kita kasih nama ya, silakan kasih nama dengan nama masing-masing. Ini namanya saya gunakan di sini Duitex ya. Kemudian oke. Setelah itu jangan lupa untuk mengganti password ya. Password dari mikrotiknya. Masuk ke menu sistem, kemudian user ya. Nah, di sini ada user admin. Kita akan ganti passwordnya yang dari kosong ya. Masuk password. Nah, di sini kita ketikkan password baru. Kalau sudah, klik OK, kemudian OK. Jadi untuk mengganti password, kita klik 2 kali di bagian usernya di sini ya. Masuk ke menu password. Oke. Setelah mengganti password, kemudian kita akan rubah nama interface-nya ya. Nah, ini yang paling penting. Setelah kita mengganti password dan mengganti identity, kita akan rubah nama interface masing-masing ini ya. Interface yang akan kita gunakan saja. Tadi di topologi kita lihat untuk header 1 itu yang terhubung ke internet, terubah namanya. Untuk header 1 ini kita akan rubah namanya, klik 2 kali, tambahan. Nah, setelah ditambahkan, kemudian OK. Terus yang header 2 kita lihat di sini itu ke LAN ya. LAN. Oke. Kemudian di sini ada WLAN 1 hotspot ya. Nih. Kita nyalakan dulu. Ini posisinya mati ya. Kita nyalakan. Nah, ini nyala. Kemudian di sini kita lihat di header 2 itu ada tanda R-nya. R ini menandakan bahwa header 2 ini sedang terhubung ya, running ini. Oke, setelah mengganti nama interface, kita lanjutkan dengan konfigurasi IP untuk header 1 ya, yang terhubung ke internet. Baik ya, kita akan hubungkan dulu kabel yang ke internetnya di header 1. Sudah terhubung ya. Kemudian di Winbox kita lihat di sini ada flag R menandakan bahwa header 1 itu sudah terhubung dengan kabelnya. Oke, kita akan konfigurasi IP yang terhubung ke internet ini. Kita lihat di sini di soalnya. Nah, untuk IP address-nya di sini kita lihat di sini untuk IP address yang terhubung ke internet itu sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP. Karena nanti di sini IP-nya tidak ditentukan ya, jadi ini IP-nya akan diberikan dinamis oleh modem. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi IP secara statik. Jadi kita akan memanfaatkan fitur dari DHCP client. Karena nanti IP yang diberikan oleh modem itu adalah dinamis gitu ya. Itu nanti gateway-nya juga akan terisi secara otomatis ketika kita melakukan request dari DHCP client. Oke, untuk konfigurasi IP-nya kita masuk ke menu IP, kemudian DHCP client. Kita tambahkan di sini add, kemudian pilih interface-nya header 1. Jangan lupa, kemudian oke. Nah, di sini sudah ada ya. Kemudian kita aktifkan. Nah, di sini mikrotiknya sudah mendapatkan IP dan statusnya bound.
kita pastikan di sini IP-nya benar-benar sudah masuk, kemudian statusnya di sini benar-benar bound ya, bahwa menandakan si interface ini sudah mendapatkan IP. Kita akan cek apakah dia sudah terhubung ke internet. Oh, karena kita tadi menggunakan mengubah password ya. Jadi dia ketika kita mengklik terminal, dia meminta login. Kita exit dulu. Kemudian buka lagi Winbox-nya ya. Kita connect. Nah, untuk connect kali ini kita masukkan passwordnya. Karena kita tadi sudah mengganti password, kemudian connect lagi. Oke. Baik ya. Kita masuk ke terminal. Kita lakukan ping misalkan ke google.com. Oke. Sini Mikrotiknya sudah terhubung ya ke internet. Berarti untuk konfigurasi IP address yang di header 1 itu sudah oke. Karena sudah terhubung ke internet. Setelah itu, kita akan lakukan konfigurasi IP untuk header 2. Caranya kita masuk ke menu IP, kemudian di sini ada address. Setelah itu kita tambahkan ya IP address untuk header 2. Klik add di sini, kita masukkan IP address-nya. 92.168.100.1/25. Interface-nya kita pilih header 2. Jangan sampai salah pilih interface ya. Kita lihat di sini untuk IP-nya 192.168.100.1/25. Kalau sudah dipastikan benar, klik OK. Untuk header 2 kita sudah mempunyai IP ya. Sini kita tandai. Untuk konfigurasi IP address di header 2 selesai. Selanjutnya setelah kita selesai konfigurasi IP address, kita akan setting DNS ya. Nah, di sini. DNS sesuai dengan DNS yang diberikan oleh ISP. Kita setting, masuk ke menu IP, kemudian ada DNS. Nah, di sini. Karena di sini DNS-nya sudah terisi otomatis ya, di sini ada DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Kalau misalkan DNS ini belum terisi, silakan nanti diisi saja ya dengan mengklik ini. Klik, masukkan DNS-nya. Seperti ini. Kebetulan di sini untuk saya sudah terisi secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi memasukkan DNS ya. Kecuali jika misalkan DNS-nya belum ada, silakan dimasukkan ya. Kita gunakan DNS yang dari Google. Ini. Terus setelah kita mengisi DNS, jangan lupa untuk mencentang ini, allow remote request-nya. Kemudian oke. Setting DNS selesai. Kita tandai ya. Selanjutnya kita setting NTP ya. NTP, Network Time Protocol. Kita cek terlebih dahulu di sini untuk clock sudah sinkron atau belum ya. Oh, ternyata di sini sudah sinkron ya. Kita coba rubah dulu di sini. Misalkan tanggal 1 ya. Kemudian jamnya kita rubah di sini jam 16. Oke, ini sudah berbeda ya. Nah, ini sudah berbeda. Kita oke. Cara setting NTP, kita masuk ke menu sistem. Kemudian di sini ada SNTP client. Nah, kita checklist di sini enable. Kemudian kita masukkan alamat NTP servernya yaitu id.pool.ntp.org ya. Kalau sudah, apply. Kemudian oke. Tadi kita sudah rubah tanggal dan jamnya. Apakah sekarang sudah sinkron lagi atau belum? Kita cek ya. Oke, di sini sudah berubah ya. Jadi untuk melakukan sinkron terhadap server NTP itu memerlukan waktu beberapa detik ya. Bisa detik atau bisa menit, tergantung itu kecepatan dari internet kita.
Oke, di sini waktunya sudah sinkron kembali ya. Kita lihat di sini jam 18.48, di sini juga sama ya. Kemudian tanggal 4 Maret 2021. Oke, berarti setting NTP sudah berhasil ya. Selanjutnya kita aktifkan di sini web proxy ya dengan cas administratornya. Caranya masuk ke menu IP, kemudian web proxy. Nah, di sini kita enable ya. Kita rubah portnya ke 128. Kemudian ininya kita centang. Cas administratornya kita rubah ya. Sesuai dengan di soal nama peserta. @sekolah.sch.id. Kemudian ininya cas on disk-nya kita centang. Oke ya, selesai. Nah, untuk web proxy itu sudah tersetting. Nah, untuk video yang part 1 ini selesai sampai di sini. Kita nanti akan lanjut lagi ke video berikutnya, yaitu di part 2 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.